Video pembelajaran kelas 6 tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1 oleh Bayu Predianto. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. 2. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. 3. Setelah mengamati gambar dan menyimak video, siswa mampu menuliskan cara-cara menghemat energi listrik dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar dan menyimak video, siswa mampu mengidentifikasi cara-cara menghasilkan listrik dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar dan menyimak video, siswa mampu mengembangkan cara-cara menghemat listrik dengan benar. 6. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama negara ASEAN. 7. Setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menuliskan dalam peta konsep peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama negara ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, tapi sebelumnya marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Saya cek dulu kehadirannya. Ini sudah ada 6. Berarti ada teman kita. Oh, sudah ada 7. Itu ada yang gabung jadi 1. Jadi masih kurang 4 yang belum bisa mengikuti. Tidak apa-apa. Nanti saya informasikan melalui grup WhatsApp. Baik anak-anak, pada hari ini kita lanjut saja mempelajari tema 4 tentang globalisasi. Coba perhatikan yang Pak Guru akan sampaikan. Ya, terlihat anak-anak? Ya. Baik, kita mempelajari tema 4 subtema 1, pembelajaran 1 tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Nah, globalisasi itu adalah berasal dari kata globe atau belahan dunia, dan globalisasi artinya mendunia. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi sangat berperan penting dalam proses globalisasi. Seperti saat ini, kita menikmati listrik dan juga kita tidak bisa tatap muka, tetapi kita merasakan bisa tatap muka, bisa bertemu lewat Google Meet ini, pembelajaran ini. Ini juga termasuk globalisasi. Nah, ini ada contoh. Ada jam, ada mobil, ada anak SD menginjak bola bumi. Itu maksudnya bagaimana? Jadi dengan adanya globalisasi, jarak yang jauh akan terasa dekat. Jadi seakan-akan anak itu bisa kemana-mana itu, menginjak bola bumi. Kemudian globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Nah, ada mobil, ada jam. Nah, itu. Jadi itulah dari globalisasi yang kita peroleh. Nah, selanjutnya di buku tema kalian akan menemukan ini tentang teks dengan judul Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Jadi dari teks ini kalian nanti bisa menemukan informasi-informasi penting, informasi-informasi yang perlu Anda atau kalian dapatkan dari teks ini. Apa saja? Caranya bagaimana? Cara menemukannya informasi. Nah, dengan mencermati pertanyaan berikut ini. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Tuliskan jawabanmu di peta konsep. Nah, peta konsepnya seperti ini. Jadi bentuk kerjasamanya apa? Peran angklung itu bagaimana? Peran Indonesia itu bagaimana? Selanjutnya, di era globalisasi ini kita sudah mengenal listrik. Nah, bagaimana listrik itu dihasilkan? Jadi melalui pembangkit listrik tenaga air, kalau di sini contohkan ya. Jadi listrik itu dihasilkan. Nah, nanti dari gambar ini tugas kalian adalah bisa menuliskan alurnya bagaimana
listrik itu bisa dihasilkan. Nah, nanti sesuai penugasan di LKPD. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya lebih singkatnya ini. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Coba sekarang tuliskan alur pada PLTA mengapa bisa menghasilkan energi listrik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dengan energi listrik yang sudah kita menikmati ini, bagaimana sikap kita? Harus kita gunakan semau kita sendiri atau bagaimana? Kira-kira bagaimana kita menggunakan energi listrik? Harus boros atau harus hemat? Ya, perhatikan. Menghemat listrik di rumah kita, matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stok kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, menghemat uang. Ya, dari lagu tadi kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara menghemat listrik. Ya. Baik, tetap semangat untuk belajar ya. Coba sebutkan apa saja yang dilaksanakan atau diusahakan untuk menghemat listrik. Siapa tahu? Bagaimana cara menghemat listrik? Hari, Pak. Oh ya, betul, Rasya. Mematikan lampu di siang hari. Baik, anak-anak, kalian harus bisa menghemat listrik. Kesimpulannya itu. Anak-anak, untuk penugasan, nanti akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Melalui Google Form, kalian nanti bisa langsung mengerjakan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Menundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga stamina, dan tetap semangat belajar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.